penelitian. Ini menjadi salah satu jantungnya dari ranah penelitian, karena ini biar menjadi salah satu kebaruan dari penelitian kalian. Nah, salah satu yang menjadi atau paling dominan dalam research gap itu adalah mengenai inkonsistensi hasil penelitian. Maksudnya apa? Maksudnya misalnya penelitian sebelumnya menjelaskan, oh ada variabel X terhadap Y itu hasilnya berpengaruh. Tapi ada penelitian lain itu yang menjelaskan justru hasilnya tidak berpengaruh. Nah, berarti kan nggak sinkron, bukan nggak sinkron, nggak konsisten. Nah, maka di sini ada ketika hasilnya nggak konsisten ini, maka ada yang ini dikatakan namanya gap research atau research gap itu sendiri. Nah, apakah research gap hanya hasil inkonsistensi aja? Contoh misalnya kalau dalam penjelasan ini kurangnya penelitian konteks tertentu, misalnya kalau penjelasan misalnya variabel X ini lebih banyak membahas di bidang jasa, manufaktur misalnya belum terlalu banyak. Nah, bisa ada. Kalau penggunaan ini belum banyak dengan variabel Y. Nah, ini bisa juga. Nah, sekali lagi yang paling dominan ini cenderung mengarah ke hasil yang inkonsistensi. Contohnya gini, Mbak Arida judulnya apa? Aku judulnya pengaruh digital advertising dan brand awareness terhadap teman-teman pada produk sosial dan media sosial. Jadi nanti banyak nyari misalnya brand image terhadap customer trust ya. Nah, jadi nanti kalian nyari variabel X1 terhadap Y yang hasilnya berpengaruh minimal 2 referensi dan 1 yang tidak berpengaruh. Begitu juga yang keduanya sama. Jadi dalam research gap ini minimal banget ada 6 minimal banget. Kalau minimal mau tambah boleh nggak? Boleh banget gitu. Jadi nyari hubungan yang hasilnya berpengaruh dan 1 yang tidak berpengaruh, nyari di mana pakai AI, tapi pastikan itu valid. Nanti kata ini atau yang lain silakan ya. Sekali lagi research gap ini memang nggak harus inkonsistensi, cuma paling banyak paling bagus nanti kalian komplain ke Pak, dulu kata Pak Iksan harus inkonsistensi. Sebenarnya tidak harus inkonsistensi, cuma yang paling mendominasi mengatakan kayak lebih mengarah ke yang paling gampang dan paling gampang gitu ya. Paling enak research gap ini mengarah ke inkonsistensi. Jadi nanti rekan-rekan semuanya mencari hubungan dari X1 terhadap Y-nya itu 2 yang berpengaruh, 1 yang tidak berpengaruh. Begitu juga yang sudah 2 berpengaruh atau sama 1 tidak berpengaruh. Oke, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Ini tadi di kelas 11. Ini cuma ya kalau seandainya misalnya kalian belum nemu atau ini ya nanti mungkin per poin aja. Buatkan narasi paragraf research gap dari tema employer branding foto boleh dan work life balance terhadap employee retention. Artinya isinya employer branding, X2-nya apa? Work life balance, Y-nya apa? Employee retention. Di mana dalamnya ada 2 referensi yang menjelaskan hubungan berpengaruh antara employer branding dan aplikasinya ya.
terhadap B dan satu relasi yang menjelaskan hubungan tidak berpengaruh. Ya, oke. Ini kan baru bahas X1-nya. Sekarang bahas X2-nya. Nah, coba kalian baca dan paham ini, kira-kira paham nggak dari statement ini? Kalau ribet nggak? Paham, Pak. Oke ya. Mudah-mudahan apa yang belum paham berarti bisa dibaca pelan-pelan di foto boleh. Nah, nanti biasanya ini ada yang di dua paragraf. Oh, paragraf pertama ini bahas yang satunya, dua berpengaruh, satu namun temuan berbeda ditemukan oleh Iqbal yang melaporkan bahwa ini kan BHM masih bahasa agak mesin banget, nanti dipoles lagi. Nah, ini dia tahu penelitian mengenai ini yang X2-nya, bla 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 bla. Oke ya, ini yang tadi Mbak ini yang hasil ini nanti nggak usah ditampilkan ya. Buat katakan semuanya. Sampai sini Paham, Pak. Tapi mau tanya, Pak. Itu kan yang kan research gitu, berarti si paragrafnya tetap harus berkesinambungan sama yang kemarin kita kerjain. Betul. Nanti makanya biar saling berkesinambungan nanti kalau seandainya bahasanya masih ada kurang sinkron, ini pengalaman saya kan juga setiap hari mempelajari ini, jadi saya itu juga nggak bisa ujuk-ujuk. Nanti pas antara paragraf sebelumnya sama paragraf setelahnya minta bantuan biar bahasanya lebih semut penggabungan antara paragrafnya, itu enggak? Iya Pak, baik Pak, makasih ya Pak. Nanti dibaca kembali, kayaknya enggak nyambung. Nah, langsung minta bantuan aja, buatkan apa namanya agar dua paragraf ini saling berkesinambungan. Biasanya di akhir paragraf itu atau di awal paragraf itu bikin statement biar saling nyambung. Oke. Ya nanti sampai akhir itu saling apa kalau kayak flowchart itu saling berkesinambungan satu dengan yang lain. Oke ya, jadi saya ingin untuk minggu ini hanya fokus merevisi ya tugas yang itu fenomena problem research. Pastikan sudah benar-benar rapi buat rekan-rekan semua, karena harapannya biar bisa lanjut. Karena akan bikin skripsi mungkin bolak-balik gitu kan. Nah, jadi ini untungnya karena saya juga nggak mau print gitu yang apa nama kondisinya itu apa gaya print ya, saya pribadi juga kasihan dengan semua ngecek dari software. Jadi kata-katakan semua, cermati kembali, baca kembali, karena ini jangka panjang ya, katakan semuanya. Kalau oke, bukan dicapai ini minggu depan fokus di minggu depannya itu ke mengarah ke apa namanya riset ya. Jangan langsung dikerjakan karena saya maunya minggu ini itu benar-benar optimal.